Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya kembali mengajak saudara sekalian untuk mempelajari dan mendalami karya dari Johannes Calvin, yaitu Institutes of Christian Religion, pada buku yang pertama, bab yang ke-10, dengan judul In Scripture, the True God Opposed Exclusively to all the gods of the eternal. Mari kita telusuri setahap demi setahap pemikiran Johannes Calvin ini pada bab yang ke-10. Calvin membuka bab ini dengan menegaskan bahwa kitab suci atau Alkitab secara eksplisit membedakan Allah yang sejati dari semua Allah palsu. Sementara wahyu umum menunjukkan keberadaan Allah, hanya wahyu khusus melalui Alkitab yang memperkenalkan siapa Allah itu secara benar. Dunia kafir mengenal adanya kekuatan ilahi, tetapi mereka menyembah ciptaan, bukan Sang Pencipta. Karena itu Alkitab menjadi terang yang membedakan antara penyembahan yang sejati dan penyembahan yang sesat. Calvin menyatakan bahwa akar penyembahan berhala adalah kebodohan dan kesombongan manusia. Didorong oleh pikiran yang rusak, manusia menciptakan konsep-konsep ilahi menurut imajinasinya sendiri. Mereka tidak menyangkal bahwa ada Allah, tetapi menggantikannya dengan bayangan dan simbol buatan manusia. Dengan demikian berhala bukanlah pengingkaran terhadap Allah, melainkan bentuk penggantian yang menghina kemuliaannya. Dalam bab 10 ini Calvin menegaskan bahwa Allah menolak segala bentuk penyembahan yang tidak berlandaskan wahyunya sendiri. Calvin mengutip Keluaran 20 ayat 3-5 dan Ulangan 12 ayat 32 untuk menunjukkan bahwa Allah mengendaki ibadah yang murni, tidak bercampur dengan imajinasi manusia. Bagi Calvin, setiap bentuk ibadah yang tidak bersumber dari firman Tuhan adalah penyembahan berhala. Betapapun tampak salehnya secara lahiriah, maka ketaatan kepada firman Tuhan adalah syarat utama bagi penyembahan yang benar. Calvin menunjukkan bahwa penyembahan berhala tidak hanya ditemukan di luar gereja, tetapi juga di dalamnya. Ia menyinggung praktik-praktik dalam gereja Roma yang waktu itu, pada abad pertengahan, yang menyanjung patung, relik, dan upacara yang berlebihan, seperti contoh penyimpangan dari penyembahan sejati. Menurut Calvin, ketika manusia memberi bentuk visual kepada Allah atau menganggap benda-benda suci sebagai perantara kehadiran ilahi, mereka sebenarnya sedang mengubah kemuliaan Allah menjadi sesuatu yang fana. Calvin kemudian menguraikan bahwa sifat Allah yang sejati melampaui segala representasi manusia. Allah adalah roh yang tidak dapat digambarkan oleh tangan atau pikiran manusia. Karena itu setiap usaha menggambarkan Allah dengan citra fisik, baik dalam bentuk patung maupun lukisan, berarti menurunkan kemuliaannya ke tingkat ciptaan. Calvin menegaskan bahwa penyembahan sejati harus berlangsung dalam roh dan kebenaran, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes 4 ayat 24, bukan melalui bentuk material yang membatasi Allah yang tak terbatas. Calvin mengingatkan bahwa penyembahan yang benar kepada Allah menuntut pengenalan yang benar akan Dia. Alkitab memperlihatkan Allah sebagai pencipta, penopang, dan pengatur seluruh alam semesta. Ia bukan sekedar kuasa yang jatuh, tetapi pribadi yang berdaulat, adil, dan penuh kasih. Maka pengenal akan Allah secara benar berarti juga hidup dalam takut akan ketaatan kepadanya. Setiap bentuk penyembahan yang tidak diiringi pengetahuan yang benar hanyalah ritual kosong. Calvin menyoroti banyak sinkretisme, yakni upaya mencampurkan ibadah kepada Allah dengan unsur-unsur pagan atau tradisi manusia. Ia mencontohkan bangsa Israel yang berulang kali jatuh ke dalam penyembahan berhala ketika mencoba menyesuaikan penyembahan mereka dengan kebiasaan bangsa-bangsa lain. Calvin menegaskan bahwa Allah menuntut kemurnian absolut. Ia tidak mau berbagi kemuliaannya dengan yang lain. Aku Tuhan, itulah namaku. Kemuliaanku tidak akan kuberikan kepada yang lain. Yang dikutip dari kitab Yesaya 42 ayat 8. Calvin menunjukkan bahwa penyembahan berhala selalu berakar pada keinginan manusia untuk menjinakkan Allah. Manusia lebih suka menyembah ilah
yang dapat dikendalikan daripada tunduk kepada Allah yang berdaulat. Dengan membuat citra, simbol, atau sistem ritual tertentu, manusia berusaha mengatur bagaimana Allah harus disembah. Namun, penyembahan sejati menuntut penyerahan total, bukan usaha untuk menguasai Allah, melainkan tunduk kepada kehendak dan kebenarannya. Calvin menegaskan bahwa pembedaan antara Allah yang sejati dan ilah palsu bukan sekedar doktrin, tetapi panggilan moral dan rohani. Siapapun yang mengenal Allah dengan benar harus meninggalkan segala bentuk penyembahan berhala, baik yang terlihat dalam patung maupun yang tersembunyi dalam hati, seperti cinta berlebihan terhadap kekuasaan, uang, atau kehormatan. Ibadah sejati berarti mengarahkan seluruh hati, pikiran, dan kehendak hanya kepada Allah. Pada bagian akhir, Calvin menutup dengan seruan untuk kemurnian ibadah dan ketaatan pada firman. Calvin menegaskan bahwa Allah hanya dikenal melalui Kristus, gambar Allah yang sempurna, seperti yang tertulis dalam Kolose 1 ayat 15. Dalam Kristus, manusia mengenal Allah tanpa harus membuat citra buatan. Karena itu, seluruh bentuk penyembahan harus berpusat pada Kristus, Sang Firman yang hidup. Dan dengan demikian, penyembahan sejati bukanlah soal bentuk atau tempat, tetapi kesetiaan kepada Allah yang menyatakan dirinya di dalam Kristus dan firman-Nya. Saudara kekasih dalam Kristus, pemikiran teologis apa yang diungkapkan Calvin pada buku pertama bab ke-10 ini? Calvin menegaskan teosentrisme radikal dalam penyembahan Kristen. Allah yang sejati tidak dapat disamakan atau dipadankan dengan apapun di dunia ini. Bab 10 ini memperlihatkan teologi Calvin yang menolak segala bentuk mediasi buatan manusia antara Allah dan manusia selain Kristus. Konsep solus Christus dan sola scriptura berpadu di sini. Hanya Kristus sebagai gambar sempurna Allah yang dapat disembah dan hanya firman Tuhan sebagai pedoman penyembahan yang benar. Dengan demikian, saudara, penyembahan sejati bersifat kristosentris, neomatik, dan alkitabiah. Nah, kalau kita ingin menerapkan apa yang tertulis dalam bab 10, saudara perlu kita memperhatikan kehidupan Kristen kita di negeri ini. Di tengah-tengah pluralitas agama dan kepercayaan, di tengah-tengah pluralitas budaya. Calvin mengingatkan bahwa bahaya berhala tidak hanya ada di kuil, tetapi juga di hati manusia modern dan postmodern. Akal budinya menjadi tuannya atau pengalamannya menjadi hal penting. Padahal yang perlu ialah tiap orang fokus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran melalui Yesus Kristus yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam bentuk konsumerisme, nasionalisme, dan religiusitas atau penyembahan terhadap institusi, maka di sana ada kecenderungan penyembahan berhala. Implementasi praktisnya menurut apa yang kita sudah dengar, kita dituntun untuk menegakkan ibadah yang murni, berbasiskan firman Tuhan, berpusatkan kepada Kristus. Sementara, saudara, ketika kita menelusurinya dalam pendidikan dan pelayanan Kristen dimanapun berada, baik di sekolah, di perguruan tinggi maupun di gereja, prinsip ini menuntun agar iman tidak disesuaikan dengan budaya populer atau tren spiritualitas baru, melainkan diarahkan untuk mengagungkan Allah yang sejati. Akhirnya, saudara, kita, orang Kristen, dipanggil untuk hidup dalam soli Deo Gloria bagi kemuliaan Allah, sebagai wujud penyembahan sejati yang menolak segala bentuk berhala modern. Kiranya pengajaran hari ini bermanfaat bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.